True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Kebenaran firman-Nya berkata, engkau bukan anak-anak. Sehingga seharusnya kita tidak terus makan bubur. Harusnya makan makanan yang keras, membangun, yang memberi hidup. Tema pagi hari ini, saya tulis dalam satu rangkuman, kemurahan hati Bapa. Kita tentu tahu perjalanan bagaimana Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Saya kutip di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, 6, 9, 10, 12 untuk mempersingkat waktu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kisah ini kita tahu, kalau kita hanya baca sekilas, tidak ada sesuatu. Apalagi kalau dibaca dengan cepat. Tetapi ketika kita masuk di dalam kisah ini, ketika kita membaca bagaimana perasaan Abraham, bagaimana perasaan Ishak, kita mencoba untuk merasakan seandainya seorang bapak Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya, membawa Ishak ke gunung. Dalam ayat yang lain Ishak bertanya, Bapak, di mana domba yang dikorbankan? Ketika anaknya tanya seperti itu, bagaimana seorang bapak yang diperintahkan untuk mengorbankan anaknya dan anaknya bertanya seperti itu. Jawaban yang berhikmat Tuhan sediakan.
Bagaimana ketika Ishak itu diikat. Kalau dia sudah bertanya, dia bisa berkomunikasi, dia bukan anak yang tidak ngerti apa-apa. Ketika dia diikat, Bapak, kok aku yang kau ikat? Ketika dia ditaruh di atas mezbah, di bawahnya ada kayu bakar. Tuh, aku ini mau dibakar. Ketika mengikat, ketika Abraham meletakkan Ishak, saya percaya sejak diperintahkan itu berkecamuk luar biasa di dalam hati dan pikiran. Dia taat. Proses untuk melewati sampai mengikat dan menaruh Ishak di atas mezbah. Sampai dia menghunuskan pisaunya untuk menyembelih Ishak. Itu ada satu perjuangan yang luar biasa. Ada satu hal yang dia harus kalahkan karena ketaatan. Nangis. Ketika anak diikat, dia diam aja. Dia menyerah, dia berserah kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia percaya bapakku ini baik. Seringkali orang Kristen menuntut hati bapak yang mengerti, memahami akan dirinya. Tetapi sebagai anak tidak pernah mempersiapkan hati anak untuk bapaknya. Ini yakin percaya bapaknya itu mengasihi dan baik. Hal yang menyakitkan yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ketika anak tidak percaya kepada bapak, ibu, orang tuanya. Tetapi ketika dia percaya bapaknya baik, mengasihinya. Kadang saya itu melihat ketika domba itu diambil bulunya. Aduh, habis. Mohon maaf bicara, kayak cindil tikus tapi gede. Dikunduli. Tidak berontak, tidak diam. Dia gak terus mancal-mancal, enggak. Udah pokoknya sampai kayak cindil, enggak punya bulu. Padahal bulu yang tebal itu supaya dia enggak dingin. Tapi kalau digunduli begitu, enggak usah salju, angin aja dingin. Enggak berontak sama sekali. Ishak diikat, ditaruh. Ketika bapaknya menghunus pisaunya, mau menyembelih dia, tidak dituliskan di dalam ayat firman Tuhan, dan mata Ishak ditutup. Artinya dia terikat tetapi bisa melihat. Anda bayangkan bagaimana sebagai seorang anak yang dikorbankan. Bagaimana sebagai seorang bapak yang harus menyembelih anaknya yang tunggal dan yang dikasihinya. Sesuatu yang berat untuk bisa dilampaui. Sampai kemudian dia berkata, jangan bunuh anak itu. Aku tahu ketaatan, kesetiaanmu. Kemudian
terlihat di sana, di semak-semak. Ada domba yang harus dikorbankan, terikat di sana. Dan Abraham menamai, di gunung Tuhan menyediakan. Kalau saya menyimpulkan di gunung pencobaan, di gunung persoalan, di gunung tantangan, saya tetap percaya di gunung pun Tuhan menyediakan. Tuhan menolong. Mengapa hal ini boleh terjadi? Abraham diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan bagaimana rasanya seorang bapa yang harus mengorbankan anaknya yang dikasihinya. Dicoba, Bram. Cobaan bagaimana perasaanmu ketika engkau harus mengorbankan anakmu yang tunggal dan yang kau kasihi. Rasanya gimana, Bram? Kira-kira dalam hati Bapak itu seperti itu. Dalam hati Allah itu seperti itu kepada Abraham. Bram, coba. Saya yakin ketika dia mau menyembelih anaknya dan Allah berkata, jangan engkau apa-apakan anak itu. Sukacita Abraham itu seperti apa? Mungkin dia menangis ketika anaknya tidak jadi disembelih. Tetapi Abraham sudah merasakan bagaimana rasanya untuk mengorbankan seorang putra, anak tunggal yang dikasihinya. Matius pasal 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebuah gambaran yang terjadi kelak, di mana Abraham Tuhan izinkan untuk mencicipi, untuk merasakan bagaimana hati seorang bapak mengorbankan anaknya. Kambing domba dalam perjanjian lama diperuntukkan sebagai korban untuk penebus dosa, memberi pengampunan. Itu sebagai gambaran awal. Yang kelak anak domba Allah itu dikorbankan sebagai penebus pengampunan dosa. Nah, di dalam Imamat 19:22 menuliskan, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya. Supaya dia beroleh pengampunan karena korban itu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ibrani 10 ayat 1 menuliskan. Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang
mengambil bagian di dalamnya. Dulu pada saat hukum Taurat, setiap tahunnya mereka yang bersalah, mereka yang berdosa mempersembahkan korban penebus dosa supaya dia mendapatkan pengampunan tiap tahun. Gambaran, sebagai gambaran. Bahkan ada yang sampai saat sekarang tiap tahun tetap seperti itu dilakukan. Dan korban itu harus tanpa cacat celah. Diperiksa, tidak boleh ada yang cacat. Pincang tidak boleh. Ya, semuanya sempurna, tapi matanya juling tidak boleh. Nih ya, biar gini nggak boleh. Cacat, sempurna, tidak bercacat celah. Semua itu gambaran daripada apa yang terjadi. Yesus yang tanpa cacat celah. Anak yang tunggal yang dikasihinya dikorbankan untuk supaya setiap kita yang berdosa beroleh pengampunan. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bukan oleh karena kuat gagah kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi semua hanya oleh karena anugerahnya. Kita dikuduskan karena dosa kita, diberikan pengampunan karena darah yang tercurah. Apa yang dialami Abraham, itu yang dialami Bapa. Seringkali itu sebagai satu gambaran awal dari setiap keadaan kejadian ketika kita mau memperhatikan. Sekali lagi, makanan-makanan keras supaya kita mendapatkan energi yang lebih. Supaya kita lebih lagi menyadari bahwa kita sebenarnya sudah dewasa. Orang yang menyadari dewasa, bersikap, berperilaku, hidup, ya tentu menyatakan kedewasaannya. Ada yang ngomong sedikit tersinggung. Ada perkara hal-hal yang sepele, yang kecil, yang sebetulnya itu nggak diperhitungkan. Kesenggol, ngamuk. Tapi setiap minggu ke gereja. Cuma dia nggak menemukan ayat buah-buah roh itu. Jadi kurang, waduh nggak ngerti itu ternyata. Terlalu sensitif. Dari hal-hal yang kecil, nggak mutu pun diopeni. Waktu ini singkat, waktu ini terbatas. Gunakan hal-hal yang pokok, yang penting. Jangan ngurusi yang kriwil-kriwil. Tapi sukanya itu ya dulu. Itu yang dibahas. Itu terus kemudian, wah yang diurus. Pokoknya aku harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Prioritas. Pokoknya segalanya.
mungkin nggak menyadari sudah dewasa usia, tapi masih remaja dalam berperilaku. Mari kita introspeksi. Banyak hal yang lebih penting apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan. Hosea. Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nabi ini sedikit apes. Aduh, di situ banyak nonik-nonik cantik, banyak pilihan gadis. Tapi perintah Tuhan, pergi kawini perempuan sundal. Tuhan gak salah, enggak. Beneran, beneran. Serius, serius. Pergi kawini perempuan sundal. Sebagaimana Abraham mendapatkan satu perintah yang sebetulnya di dalam hati menolak. Hosea diminta juga merasakan apa yang Bapak rasakan. Sebagaimana atau bagaimana rasanya kawin dengan perempuan sundal. Perempuan sundal perempuan yang sering mengkhianati dan menyakitkan hati. Tergambarkan tidak setia, maunya uang saja, susah ogah, yang enak-enak demen. Nah, istilah yang secara umum ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang dibuang, ditendang katanya. Kempo. Hati-hati. Tetapi diminta oleh Tuhan kawini. Oh ya, itu kan perempuan sundal. Bagaimana dengan orang percaya? Apakah hanya mau berkat dan mujizatnya saja, tanpa bersedia berjalan jadian dengan dia? Lebih intim, lebih serius. Ibadah aja males. Hati-hati dengan roh persundalan. Mohon maaf bicara. Anda renungkan baik-baik. Bagaimana dengan orang percaya? Tuhan, aku berdoa dan engkau tidak menjawab. Lari ke perdukunan. Karena langsung ada action. Dia lihat matanya. Terus kemudian minum air. Coba ngadep ke sini. Disembur lagi masihan. Gitu kan. Sampai basah kuyup. Tapi seneng. Bayar lagi. Karena kelihatan ada action di situ. Terus kemudian di perapian kecil, bus, wow, keluar apinya tambah besar. Wah, sakti ini. Padahal itu ada kimia yang bisa diberikan untuk, kertas dibungkus gini, nyala. Seneng tapi. Terus kemudian dijadwal, bulan depan datang lagi ya. Datang. Meninggalkan Tuhan. Membelakangi Tuhan. Sundal.
Kalau saya renungkan, kenapa? Urusannya apa Tuhan ini? Apakah ada kejengkelan sama Hosea? Kenapa harus diperintahkan begitu? Sekali lagi, dia mengajarkan, coba rasa noto Hosea, perasaanku ini loh, hatiku loh, sering dikhianati, sering ditinggalkan. Kalau datang Tuhan, Tuhan, karena cuma butuh pertolongan. Karena cuma butuh berkat. Karena butuh mujizat. Di luar itu meninggalkan. Datang, hilang. Datang balik, hilang. Datang, gak setia. Orang percaya statusnya, kenyataannya seperti itu. Mohon maaf bicara dengan kasih saya sampaikan, saya renungkan untuk menyampaikan ini. Apakah harus terus saya gumuli? Gak setia. Kalau sudah enak, gak ada kabarnya. Anda gak perlu absen. Kamu kok gereja? Paling enggak setor muka. Hebat, mukanya banyak di setor. Setor muka biar tahu gitu loh. Hanya setor muka aja. Jadi beberapa bulan ini gimana? Kamu sudah setor muka enggak? Enggak. Gak setor. Jadi motivasinya bukan lagi datang beribadah, bersyukur, menyembah Tuhan. Setor muka. Wong Kristen yang penting sudah ke gereja. Nah, tetapi pagi hari ini perhatikan. Bagaimana perasaan hati Bapa yang mengasihi, yang berbelas kasihan, yang setia, tetapi diperlakukan seperti itu. Pertanyaannya, kalau perlakuan itu Anda harus menghadapinya. Anda mau enggak? Pokok kalau datang butuh pertolongan, berkat, mujizat, tetapi ketika Tuhan dengan kasih setianya, kemudian enggak konsisten. Ketika Yesus dikejar rombongan banyak, Yesus malah meninggalkan, menjauhi mereka. Dan apa katanya? Mereka cuma mikirkan perutnya aja. Sebetulnya cari aku itu karena untuk makan. Mereka mau mengangkat aku menjadi raja itu karena mereka melihat mujizat. Karena mereka dikenyangkan. Jadi bukan masalah yang lain. Buktinya apa? Hari ini hosana, hosana, hosana. Besok salibkan dia, salibkan dia. Hosea diminta merasakan hati Bapa yang sering kali dikhianati, disakiti. Apa yang dirasakan Hosea itu yang dirasakan Allah terhadap kita. Bahkan ketika didapati tidak setia, ini perempuan ini ninggalkan lagi. Itu kalau kita ngomong gini, gak ngerti untung yo. Caci iku gak ngerti untung. Kenapa? Loh dia kayak gitu loh, diambil suami. Saya iso ninggal. No. Padahal itu sama dengan dia diambil dari lumpur. Itu kita bisa bicara.
tanpa kita menyadari kita pun melakukan hal yang sama. Dari sisi yang lain. Ini wanita sundal sudah dinikah, sudah dikawini Hosea. Tapi tidak setia dan meninggalkan Hosea. Kemudian perintah Tuhan apa? Hosea pasal 3 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi Hosea, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Dikasihi, dicintai, meninggalkan. Ditinggal sebentar. Ketika Musa datang di gunung, mereka kumpulkan semua perhiasan emas buat sesembahan sendiri. Hosea malah diperintahkan untuk mencari dan mendapatkannya istrinya lagi, mencintai kembali istri yang lari meninggalkan dia. Sebagaimana apa yang dirasakan Hosea, demikian pula itu juga yang sebenarnya dirasakan Allah kepada kita yang tidak setia. Kesetiaan Bapa yang dilukai. Jadi mari kita renungkan baik-baik, kita perhatikan baik-baik. Itu perasaan hati Bapa yang dilukai dengan begitu luar biasa. Sampai kemudian dia mengizinkan Hosea untuk merasakan, mengalami apa yang dia rasakan. Tetapi Bapa itu Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, Bapa yang murah hati, Bapa yang bertanggung jawab dan memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Satu sisi dia ngalami seperti itu. Tetapi saya juga berbicara satu sisi yang lain. Bukan untuk sebuah pegangan. Gak apa-apa Pak, sekalipun Allah merasakan hatinya terluka karena perbuatanku. Gak apa-apa, buktinya dia masih memberkatiku. Kalau ada orang seperti itu ya saya bingung jawabnya. Dia seringkali tak khianati, seringkali tak tinggalkan. Coba kalau kita punya teman, ya, keluarga ini, terus istrinya ngomong sama kita, kamu tak kasih tahu, ya Cik, suamiku itu bawae Pol, seringkali tak tinggalkan, seringkali tak khianati. Ya, seringkali, pokoknya nggak tahu urusi loh. Nek aku ya, nek pas butuh uang belanja ya aku datang. Ya, nek butuh tas, butuh sepatu ya aku dekat lagi begitu. Tetap dikasih itu. Wah, Pol bojoku itu. Oh hebat, suaminya hebat. Tapi dia nggak nyadari, dia sendiri yang cerita seperti itu gimana gitu. Kita sering kali ngomong, Bapa kau setia, tak pernah tinggalkan. Gak pernah tinggalkan. Dia setia. Dia memberkati. Dia melindungi. Pokoknya semua dia berperkara di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dia terlibat
Luar biasa Allah Bapa kita. Cuman ketika kita sudah tahu menyadari itu, bagaimana dengan hidup kita? Kita nggak introspeksi. Apa yang seharusnya saya lakukan, saya berjuang, saya berusaha, sekalipun kekuatan tidak seberapa. Ketika tetap banyak kelemahan, tetapi niatan, usaha, berjuang, itu yang harusnya kita kerjakan. Ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Dia menyertai kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan. Dan itu kita bisa lihat sebagaimana tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai. Sampai saat ini pun Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia memimpin, Dia menuntun, Dia memberi hikmat pengertian. Dia membawa kita menang atas hidup. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ayatnya jelas. Apa yang Allah lakukan kepada kita. Dia Allah yang tetap mengasihi, tetap memberkati, tetap setia sekalipun seringkali sekali lagi kita meninggalkan Dia. Bapak itu yang bapak dunia aja ngerti apa yang baik untuk anaknya. Anak nakal, yo tiap hari tetap disiapkan untuk mereka makan. Ya, nakale 9 bulan. Begitu hari-hari ujian dia baik, nilainya bagus, dibeli no sepeda, padahal berbulan-bulan nuakali gak umum. Jadi kenakalan yang sekian panjang itu luluh, hanya perbuatan baik kecil. Makanya sebagai anak, ya bersyukur kalau orang tua Anda masih hidup. Biasanya kalau sudah meninggal baru jadi pahlawannya. Kalau sekarang semua dicukupi, banting tulang dan segala macam semuanya terpenuhi, nggak dihargai, nggak dilihat, nggak diperhitungkan bahkan. Nah, ketika sudah masuk dia harus berkeluarga, cari uang sendiri, hidup sendiri, terus kemudian orang tuanya meninggal, baru mikir, papaku ini hebat ya tiba-tiba, uangnya loh. Ya, kerja wangel, ngene wangel semua. Dulu dia itu begini. Anak-anak muda, jangan kasep menjadikan orang tuamu itu pahlawan. Jangan nunggu mereka tidak ada. Hargai mereka, hormati mereka, patuh. Karena mereka tidak akan merancangkan kecelakaan bagimu. Jangan ngomong bapakku hebat. Orangnya enggak ada. Ketika orangnya ada itu loh. Ketika Pak, kamu itu hebat loh Pak. Bapak habis mikir, pisah yang paling larang dia. Oh, sudah begitu. Jadi ketika kita tuh menyampaikan dengan ketulusan, berterima kasih dan mengucap syukur kepada mereka, itu sebetulnya penghargaan yang tertinggi yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Wes koyo apa tetap dikasih, kenapa? Anak. Nah, Tuhan Yesus juga demikian. Yohanes pasal 14
ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu. Jadi, aku tak pergi kepada Bapa, tapi aku enggak tinggalkan kamu. Aku minta penolong yang lain yang menyertai engkau selama-lamanya. Jadi supaya apa? Memimpin, supaya menuntun. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh, nak wis enake pol loh. Hati-hati loh. Ke depan itu gini. Kamu harus lewat sini, situ. Dipimpin, disertai. Dikasih tahu. Cuma kita ini sok koyok yo. Ya, itu bahasa Jermannya koyok yo. Aku iso. Aku wis ngerti. Lewate dalan di. Ini salah, dalan kuno didandani, ditutup lagian. Mosok. Sering kali gitu loh. Ngeyel disian. Ngeyel. Lu kapan? Kok gak ngerti ya lu? Dikasih tahu. Mari kita belajar. Nah, ini kabar baiknya. Kalau tadi bicara Abraham dan Hosea, Bapak itu kepingin Bram, Hosea, coba rasa noto perasaan hatiku. Seperti ini loh. Supaya Abraham, Hosea ngalami. Oh iya. Nah, satu sisi yang baik. Nah, yang ini Anda lebih senang daripada yang pertama tadi. Daud itu ngerti tentang janji berkat Tuhan saat ini dan yang sudah disediakan di depan di masa yang akan datang. Nah, dia minta itu supaya Tuhan bermurah hati memberikan kepadanya saat ini. Oh ini kalau saya renungkan ini hebat ini. Bagi orang yang ngantuk-ngantuk dengar, ini ada berkat, oh iya, Anda terbangun. Kalau dalam orang yang usaha atau bisnis itu mereka tahu namanya pembayaran dengan cek mundur. Cek mundur, udah dibayar, udah disediakan. Tapi ini untuk besok tanggal sekian gitu. Cek mundur. Tetapi itu bisa dicairkan sekarang. Kalau dalam perbankan itu namanya diskonto. Ada cek mundur, atau kalau pembayaran kadang banyak yang mengatakan SKBDN, nah, gitu ya. Jadi dibayar, tapi cair pada jatuh temponya, tapi sudah dibayar. Berkat ini sudah disediakan. Umur sakmene, tanggal sakmene ini, berkat ini, kehidupan ini sudah. Tapi belum cair. Dan ketika melewati jatuh temponya, itu cair. Kurang lebih gampangnya gitu. Cek mundur, SKBDN. Daud ngerti, dia minta, dia cairkan dulu. Oh iya toh Pak, nanti berusaha semua mencairkan cek mundurnya, SKBDN-nya. Tapi harus benar. Nah, jadi dia tidak mengambil berkat anak cucunya, dia mengambil haknya. Ada kan
Orang yang berkata begini, turunane kuku sekarang menderita sengsara. Wis gak koyok-koyok. Terus ada yang sok tahu. Pak kandhani ya, iku soalnya engkong mae dulu nganu pesugihan. Jadi, wis pokoknya dia iki, padahal dia juga nggak lihat loh. Ning gone sumur ngono terus ngomong, wis pesugihan. Berkate anak cucu keturunannya diminta semua, dinten nongkong mae. Makanya terus anak keturunannya menderita sengsara. Ada yang harus dibayar, semua tidak gratisan. Tidak ada gratisan. Oh kita harusnya mati, tapi enggak jadi, enggak binasa. Free bagi kita, Yesus yang bayar. Darahnya bayar. Kita harusnya mati, dibayar dengan kematiannya supaya kita hidup. Nah ini diskonto, pencairan cek mundur SKBDN. Daud minta, tapi minta bagiannya, nggak ngerebut hak anak cucunya. Nah, banyak orang yang kepada kuasa yang lain minta dan persyaratannya, yo nanti anak cucumu begini. Terus yang sok tahu tadi ngomong, nanti di sumur itu di air kelihatan wajah anak cucunya. Tegel ya wis. Dia yang menikmati, anak cucunya yang alami. Kalau ada cerita, ada kisah itu, pertanyaannya siapa yang pertama kali ngandani? Kok ada cerita kayak gitu? Ya sono Pak. Nggak jelas tapi kan dipercaya. Nah, saya mau sampaikan, ketika kita benar, kita minta hak kita untuk sesuatu kemuliaan Tuhan, kita bisa cairkan ya, diskonto. Nah cuma kalau di bank ada interestnya, ini kan enggak di bank. Jadi jangan lengah dan jangan jadi pongah. Kalau saya tulis di sini jangan lemah, tetapi juga jangan gegabah dalam mengisi hidup yang diberi dan dipercayakan kepada setiap kita. Kita mesti bijaksana. Tuhan, berkat yang Engkau sediakan, yang harus aku terima, yang sekarang terhambat oleh karena kuasa-kuasa lain, oleh karena kesalahan, untuk apa semuanya, Anda bisa minta loh. Mosok Pak, sesat itu. Firmannya ngomong gini, kalau kamu enggak berdamai dengan istrimu, kamu berdoa minta apa aja, enggak sampai. Ya kan, berarti kan ada yang menghambat. Jadi bereskan dulu itu doa sampai didengar, Tuhan memberkati pada waktunya. Ketika kita membutuhkan, Dia memberikan. Dia Bapak yang baik. Bapak yang mengasihi setiap kita. Nah, hal yang menjadi penutup. Saya tidak ada waktu untuk mengulas ini, tetapi sebagai PR untuk Anda renungkan. Sebagai PR. Terlebih lagi yang mendengar, dia sebagai orang percaya, tetapi enggak bijaksana dengan kasih karunia yang Tuhan beri. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sudah apa belum? Dia sudah datang kali yang kedua belum? Belum. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan apa? Keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Stepnya itu dia berkorban, dia datang, dia berkorban untuk menebus salah dosa kita, untuk memberi pengampunan. Pengampunan. Tapi banyak orang sudah senang dengan pengampunan. Kemudian ibadah kepada Tuhan saenake dhewe, sakarpe dhewe. Pengampunan. Tetapi ayat ini dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oh, dia belum menyatakan itu, menganugerahkan keselamatan yang dia beri, sudah meninggalkan dia, baru pengampunan. Sekali lagi saya tidak bisa menjabarkan karena waktu, tapi ini renungkan baik-baik. Pengampunan dan keselamatan. Pengampunan menjadi pintu masuk untuk kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Ketika pengampunan diberikan tetapi kita semau gue, seperti apa yang sering Anda baca. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat dalam namamu? Bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit di dalam namamu? Dan pada hari itu dia berkata, enyahlah aku tidak mengenal engkau. Siapa yang bernubuat itu? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang mendoakan kelepasan? Sudah dibaptis belum? Sudah. Pengampunan dia sudah dapatkan? Sudah. Tetapi ketika perjalanan hidupnya, dia tidak benar, tidak menanti-nantikan dia. Anugerah keselamatan, jika belum dia terima, dia langsung lari. Sebagaimana perempuan sundal. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Sebetulnya miris kalau kita mau melihat. Maka dari itu bukan sesuatu tuntutan yang sulit untuk kita belajar setia kepadanya. Dia akan menolong, dia akan memberi kita kekuatan di dalam kuat kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini berita firman yang tidak enak. Saya tidak membuat ayat ini dan menyampaikan ini sudah ada.
Anda boleh renungkan, Anda boleh ambil hikmahnya. Berjaga-jagalah, karena hari-hari ini jahat. Banyak sekali orang disimpangkan. Banyak sekali satu tantangan-tantangan yang menggiurkan untuk kita meninggalkan Yesus. Karena berbicara tentang harta, berbicara tentang ketenaran, berbicara tentang rasa aman, berbicara tentang banyak hal pertimbangan, dan mereka melakukan persundalan. Mereka merasa saat mengambil keputusan, ya seperti ini kehidupan. Nah, tetapi di luar daripada itu ada konsekuensi yang lebih besar yang mereka harus hadapi. Mari kita bijaksana, berjuang berusaha setia. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi, ini perenungan yang cukup Anda perlu renungkan baik-baik. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Pengampunan, penebusan. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa karena dia sudah tanggung sebelumnya. Tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita ini baru separuh perjalanan mendapatkan pengampunan. Tapi barang siapa yang setia, dia beroleh keselamatan. Bukan pengampunan setelah kita dapatkan, ketidaksetiaannya itu tetap akan mendapatkan keselamatan. Pengertian saya demikian. Anda renungkan. Karena dia datang kali yang kedua untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan dia. Hari-hari ini kita menanti-nantikan dia. Biarlah kita tetap didapati setia.